wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Devi Rahmawati, NIM 2019 310435. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan melakukan audit laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapatan auditor kepada pengguna laporan keuangan tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Sesuai dengan kerangka akuntansi keuangan yang berlaku, opini auditor meningkatkan tingkat kepercayaan yang didapat ditempatkan oleh pengguna yang dituju dalam laporan keuangan. Langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit yaitu memahami tujuan dan tanggung jawab untuk audit. Bagi laporan keuangan ke dalam siklus, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan, mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan, mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang responsibilitas manajemen. Tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang sehat, memelihara pengendalian internal yang memadai, dan membuat representasi yang wajar dalam laporan keuangan terletak pada manajemen daripada dengan auditor. Tanggung jawab manajemen yaitu mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, menyajikan laporan keuangan yang wajar. Tanggung jawab auditor yaitu tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan, melaporkan laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana diisyaratkan oleh standar auditing sesuai dengan temuan auditor. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Ketika auditor juga melaporkan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan, auditor juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kelemahan material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang pertama, tanggung jawab auditor untuk mendeteksi bahan kesalahan. Yang kedua, tanggung jawab auditor untuk mendeteksi bahan tipuan. Dan yang terakhir, tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan hukum dan peraturan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andrea Satiti Handayani dengan NIM 2019 310438. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang skeptisisme profesional. Standar audit mengharuskan audit dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi kesalahan material dan kecurangan dalam laporan keuangan. Untuk mencapai hal ini, audit harus direncanakan dan dilakukan dengan sikap skeptisisme. Yang pertama yaitu aspek skeptisisme profesional, yaitu terdiri dari dua komponen, yaitu bertanya dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Sementara auditor ingin percaya bahwa organisasi yang mereka terima sebagai klien memiliki integritas dan jujur. Dengan mempertahankan pikiran, membantu auditor mengimbangi bias alami untuk ingin mempercayai klien. Yang kedua yaitu elemen skeptisisme profesional. Dalam lingkungan audit, auditor terkadang meyakinkan diri mereka bahwa mereka hanya menerima klien yang dapat dipercayai dan yang memiliki integritas tinggi. Oleh karena itu, seringkali bagi mereka menerima kemungkinan bahwa klien mereka mungkin tidak memiliki kompetensi atau kemungkinan mencoba menipu mereka selama keseluruhan proses audit. Selanjutnya, penelitian akademis tentang topik skeptisisme profesional dengan menunjukkan ada 6 karakteristik skeptisisme. Yang pertama yaitu pola pikir yang mempertanyakan kecenderungan untuk bertanya dengan sedikit keraguan. Yang kedua, penangguhan penilaian, yakni menahan penilaian sampai bukti yang tepat diperoleh. Yang ketiga, mencari pengetahuan, keinginan untuk menyelidiki di luar yang jelas dan keinginan untuk menguatkan. Yang keempat, pemahaman interpersonal, pengakuan bahwa motivasi dan persepsi orang dapat menyebabkan mereka memberikan informasi yang menyesatkan. Yang kelima yaitu otonomi pengarahan diri, kemandirian moral, dan keyakinan untuk memutuskan sendiri daripada menerima klien orang lain. Yang keenam, harga diri, kepercayaan diri untuk menolak rujukan dan menantang asumsi atau kesimpulan. Selanjutnya, penilaian profesional. Yang pertama yaitu identifikasi dan definisikan masalah.
Titik awal untuk penilaian profesional yang efektif dimulai dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah dengan menganalisis situasi secara hati-hati dan efek potensialnya terhadap audit. Dengan meluangkan waktu untuk mengidentifikasi masalah utama yang akan dibahas dan menggabungkan perspektif tentang pertimbangan penting lainnya yang perlu dievaluasi ialah bagian dari langkah awal dalam mengembangkan kesimpulan yang tepat. Yang kedua yaitu kumpulkan fakta dan informasi dan literatur yang relevan. Dengan masalah didefinisikan, auditor berusaha untuk memahami fakta yang relevan dan informasi yang telah tersedia mengenai masalah tersebut. Ketika mengumpulkan fakta dan informasi, auditor harus waspada terhadap informasi lainnya yang mengkonfirmasi atau bertentangan dengan fakta dan informasi. Selain mengevaluasi sumber informasi tersebut, untuk mengevaluasi pengaruh masalah tersebut terhadap audit atas laporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan standar dan aturan akuntansi auditing yang relevan dengan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan analisis dan mengidentifikasi alternatif potensial. Elemen berikut dari proses penilaian profesional melibatkan menganalisis masalah berdasarkan fakta dan informasi yang dikumpulkan serta literatur otoratif yang relevan diidentifikasi. Sebagian dari analisis tersebut, auditor mempertimbangkan sejumlah faktor seperti apakah dia memahami bentuk dan substansi transaksi atau peristiwa, apakah literatur otoratif yang relevan telah ditetapkan secara konsisten oleh klien untuk situasi serupa, apakah auditor telah mampu menguatkan fakta dan asumsi yang penting untuk analisis, dan apakah auditor telah mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau inkonsistensi dalam fakta dan informasi yang diperoleh. Yang keempat itu membuat keputusan. Setelah analisis fakta dan informasi selesai, auditor menerapkan pertimbangan untuk membuat keputusan. Analisis dapat mengidentifikasi hanya dengan satu tanggapan yang tepat untuk masalah tersebut, atau mungkin menyimpulkan bahwa ada beberapa tanggapan yang dapat dibuat secara wajar dalam situasi tersebut yang mengharuskan auditor untuk mengidentifikasi alternatif mana yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kelima yaitu meninjau dan melengkapi dokumentasi dan alasan untuk kesimpulan. Sebagai auditor, mengartikulasikan dalam bentuk tertulis alasan pertimbangannya. Auditor mungkin menemukan bahwa alasan tersebut tampak salah atau tidak lengkap dan oleh karena itu tidak persuasif. Auditor harus mengarahkan dan untuk mengevaluasi aspek mana dari proses analisis dan penilaian mungkin memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Proses dokumentasi membantu auditor untuk lebih objektif dan lengkap dalam menilai penalaran yang digunakan dalam mencapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tri Nur Sama, NIM saya 2019 310441. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus laporan keuangan. Nah, di sini biasanya audit melakukan pembagian laporan keuangan menjadi segmen-segmen atau komponen yang kecil. Pembagian membuat audit lebih mudah mengelola dan membantu dalam penugasan tugas kepada anggota tim audit yang berbeda. Pendekatan siklus digunakan untuk mensegmentasi dengan cara mempertahankan hubungan erat antara jenis transaksi dan saldo akun dalam segmen yang sama. Lalu siklus laporan keuangan itu terdiri dari 5, yaitu siklus penjualan dan penagihan, lalu siklus akuisisi dan pembayaran, siklus penggajian dan personalia, lalu yang keempat siklus persediaan dan pergudangan, lalu yang kelima siklus akuisisi model dan pembayaran kembali. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menetapkan tujuan audit, di mana dibagi menjadi 3, yaitu tujuan audit terkait transaksi, tujuan audit terkait saldo, tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari tujuan audit terkait transaksi. Sebagai contoh, terdapat tujuan audit khusus terkait transaksi penjualan dan tujuan audit khusus terkait retur dan
tunjangan penjualan. Lalu yang kedua, tujuan audit terkait saldo. Sebagai contoh, terdapat tujuan audit khusus yang terkait dengan saldo piutang dan tujuan audit yang terkait dengan saldo utang usaha tertentu. Nah, nanti dalam bab ini audit yang terkait dengan transaksi dan terkait dengan saldo agak berbeda, tetapi tetap terkait erat. Lalu yang ketiga adalah tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Sebagai contohnya, terdapat tujuan audit khusus yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan untuk piutang dan wesel bayar. Di sini saya akan menjelaskan tentang asersi manajemen, di mana yang merupakan representasi tersirat maupun tersurat oleh manajemen tentang golongan transaksi dan akun serta mengungkapkan terkait dalam laporan keuangan. Lalu standar auditing PCAOB mencatat bahwa manajemen secara implisit atau eksplisit membuat asersi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan mengungkapkan berbagai elemen laporan keuangan dan pengungkap terkait. Nah, PCAOB menjelaskan 5 kategori asersi manajemen. Yang pertama, keberadaan atau kejadian. Yang kedua, kelengkapan. Dan yang ketiga, penilaian atau alokasi. Dan yang keempat, hak dan kewajiban. Yang kelima, penyajian atau pengungkapan. Standar audit internasional dan standar audit ICPA membagi lebih lanjut asersi manajemen menjadi 3 kategori. Yang pertama, asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Lalu yang kedua, asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Dan yang ketiga adalah asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Rohma dengan NIM 2019-310442. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama yaitu tujuan audit terkait transaksi. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kejadian transaksi yang tercatat ada. Tujuannya di sini itu berkaitan dengan apakah transaksi yang dicatat itu benar-benar terjadi di dalam pencantuman jurnal penjualan. Yang kedua yaitu kelengkapan transaksi yang ada dicatat. Nah, di sini yaitu tujuan ini berkaitan dengan apakah semua transaksi yang seharusnya dimasukkan ke dalam jurnal benar-benar telah dimasukkan atau adanya kegagalan. Kedua yaitu terkait saldo umum tujuan audit. Ada 2 perbedaan antara tujuan audit yang terkait dengan saldo dan yang terkait dengan transaksi. Pertama yaitu seperti yang tersirat dalam istilah tujuan audit, terkait saldo diterapkan pada saldo akun seperti piutang dan inventaris daripada kelas transaksi seperti transaksi penjualan dan pembelian, persediaan. Ada 8 tujuan audit terkait saldo, yaitu yang pertama adanya keberadaan, yang itu jumlah yang disertakan ada. Yang kedua yaitu adanya kelengkapan, yaitu jumlah yang ada sudah termasuk. Yang ketiga adanya akurasi, yang jumlah yang disertakan dinyatakan pada jumlah yang benar. Yang keempat adalah klasifikasi jumlah, yang termasuk dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan benar. Yang kelima yaitu cutoff, transaksi yang mendekati tanggal neraca dicatat dengan benar. Yang keenam yaitu detail tie-in, yaitu rincian dalam saldo akun setuju dengan jumlah file induk terkait. Yang ketujuh yaitu realizable value, yaitu aset yang dimasukkan pada jumlah yang diestimasikan. Dan yang terakhir yaitu hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu tujuan audit yang terpenuhi. Nah, itu merupakan auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung semua asersi manajemen dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti untuk mendukung beberapa kombinasi yang tepat dari tujuan audit terkait dengan transaksi dan tujuan audit terkait saldo. Auditor juga harus memutuskan tujuan audit yang tepat dan bukti yang dikumpulkan untuk memenuhi tujuan tersebut pada setiap audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.